wabarakatuh. Kami dari Kejaksaan Negeri Pandeglang bersama Bapak Kaslinta, Bapak Wildan Hafid Sarjana Hukum. Kemudian hari ini kami ada tamu Kepala Desa Bandung, Bapak Wahyu Kusnadi Miharja, SAP. Beliau adalah kepala desa yang belakangan ini namanya sangat viral karena kepala desa Bandung ini sudah meraih 2 juara ya, juara lomba desa tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Nah, dalam podcast kali ini kami juga akan memperkenalkan kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang ada program APEM. Nah, jadi program APEM ini Adiaksa Podcast mengedukasi masyarakat Pandeglang. Jadi ini APEM-nya memang ada, iya. Ada, dan kita hari ini mendapat seorang tamu kehormatan spesial ya, spesial banget. Jadi yang kepala desa yang sangat energi, kemudian yang banyak prestasinya, bahkan informasinya Desa Bandung pun mempunyai PADES ya, PADES yang luar biasa masyarakat. Betul. Dan kebetulan kita kemarin juga sudah di Desa Bandung meresmikan rumah Karapihan, ya, Karapihan RJ. Nah, barangkali sebelum kita tanya-tanya kepada kepala desa, barangkali sedikit memperkenalkan diri dulu. Ya. Silakan Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wahyu Kusnadi Harja. Pada kesempatan ini saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat lalu pesta demokrasi 8 bulan yang lalu sehingga saya terpilih menjadi Kepala Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang dengan periodisasinya adalah 2021-2027. Oh, baru ya Pak, padahal ya? Baru banget. Luar biasa Pak Yanto, baru nih prestasinya udah luar biasa nih ya kan? Ini nanti saya mau tanya dulu ini. Ini sejarah desa Bandung. Nah, ya. Bandung mah di sana. Bandung di Jawa Barat. Barangkali sedikit aja. Ya. Apa sebenarnya? Kalau bicara Bandung, Pak, sesuai dengan data yang kita miliki berdasarkan informasi dari sosok seorang turunan yang ada juga turun-temurun di Desa Bandung, informasi yang kami dapat dari masyarakat bahwa Desa Bandung ini mulai tercatat dari tahun 1840. Lama juga ya. Maka sudah ratusan tahun juga ini Bandung sebenarnya berdiri, dan perlu diketahui juga bahwa Desa Bandung ini berdiri sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan sudah berdiri, dan memang kenapa dikatakan Desa Bandung karena pertama kali yang berdomisili di Bandung itu, di Desa Bandung itu adalah 2 orang penduduk yang konon katanya itu dari Bandung dan dari Sumedang. Yang sekarang menjadi sakral sering dibicarakan oleh masyarakat di Desa Bandung itu namanya adalah Aki Jangkar Pakuan dan Aki Buyut Bandung. Itu adalah cikal bakal manusia yang berdomisili tetap di Kampung Bandung dan Kampung Ciliksa. Maka dari situ beranak pinak sehingga menjadikan satu kawasan pemukiman dengan kapasitas penduduk yang banyak. Maka dari situlah disebut dengan Desa Bandung dari tahun 1840. Jadi Pak Kades ini orang Bandung atau asli orang Pandeglang gitu? Siapa tahu turunannya tadi. Kalau berbicara turunan, saya asli tumpah darah di sana. Saya asli masyarakat Desa Bandung dan saya adalah putra desa. Saya adalah putra daerah Kabupaten Pandeglang. Dan yang unik lagi, kenapa tadi di awal kan Bapak menyampaikan bahwa Desa Bandung ini salah satunya adalah perwakilan Provinsi Banten di kancah regional kan hari ini. Jadi kenapa sampai demikian? Sebenarnya bukan karena kapasitas kepala desanya juga Pak, tapi ini adalah kapasitas dari masyarakatnya yang kompak. Masyarakat kompak, masyarakat ingin maju, sehingga kami hanya melaksanakan apa yang masyarakat inginkan, dan ketika ada penilaian bahwa kami menjalankan roda pemerintah desa itu sesuai dengan amanat undang-undang, sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan keinginan masyarakat, maka hal tersebut ketika dinilai menjadi satu keunggulan. Maka mulai dari tingkat kecamatan kami mendapatkan juara 1 tingkat kecamatan Banjar,
Di tingkat kabupaten kami mendapatkan juara 1 di tingkat Kabupaten Pandeglang dan menjadi juara 1 di tingkat Provinsi Luar Banten. biasa nih. Makanya, Sebenarnya sih Pak hanya 3 loh indikator penilaiannya. makanya sebelum gitu. ini kan mungkin pengen lihat nih bener nggak nih gitu dapat penghargaan, bisa coba ditampilin nggak sih kemarin itu berita-beritanya nih. Oh iya. Ya, doakan kita lihat. Desa Ini. Pandeglang raih juara lomba desa tingkat provinsi loh. Ya kan ini provinsi Pak. Ya, Sudah. wah, ini luar biasa ini. Iya. Ini kegiatan kita kemarin salah satu yang kita tampilkan ada anak didik kita dalam rangka pelestarian adat, seni dan budaya. Itu hasil kita di sana adalah pencak silat. Dengan aliran silatnya Cimande, dan ini adalah salah satunya anak didik kita yang dididik dari kelas 1 SD dari 6 tahun. Gitu. Ini sudah kelas berapa sekarang? Kelas 4 SD. Nah, jadi ini adalah salah satu yang dinilai pelestarian seni adat dan budaya sesuai dengan kewenangan desa. Memang ini sekarang masalah budaya ini, anak-anak zaman now itu katanya Pak terhadap seni budaya ini sudah mulai ini kalah dengan Betul ya. gadget ya, kalah dengan ini. Tapi alhamdulillah Pak Kepala Desa ini mempunyai niat melestarikan itu, dan itu sangat bagus sekali Pak. Kami juga berharap bahwa kebudayaan-kebudayaan seni-seni yang dulu pernah ada di Kabupaten Pandeglang ini, khususnya di Desa Bandung ini, supaya dapat digali dan dilestarikan kembali Pak. Terima kasih Pak Kades tadi sudah menjelaskan ini. Tadi ke ini Pak, katanya mau mungkin untuk informasi yang lain nih ada 3 ukuran nih penilaian. Indikatornya. Yang bisa lagi Pak, apa aja itu? Ya. Jadi yang menjadikan indikator penilaian di desa itu kenapa sih sampai menjadi juara gitu ya? Sebenarnya hanya 3 indikatornya. Yang pertama adalah bidang pemerintahan. Yang kedua bidang kemasyarakatan, dan yang ketiga adalah bidang kewilayahan. Dari 3 indikator ini ketika dikembangkan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilalui. Seperti salah satu contoh kita ambil di yang pertama tadi, di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Tidak terlepas yang namanya kita dalam hiruk pikuk dunia birokrasi, bahwasanya kita tidak terlepas dari yang namanya regulasi. Ya. Dari yang namanya regulasi, apakah regulasi tersebut merupakan satu turunan dari regulasi yang lebih tinggi, atau yang satu lagi regulasi ini adalah yang bersifat keinginan dari masyarakat yang harus kita laksanakan. Itu kependudukan, ya, data kependudukan ada, dalam kependudukan itu lahir mati pindah datang. Terus juga apa yang menjadi regulasi-regulasi yang kita laksanakan dalam dinamika keseharian birokrasi pemerintah desa itu dapat terlaksana dengan baik. Karena kalau kita kaji, kita lihat bersama, beberapa puluh tahun ini paradigma desa itu sering berubah-ubah dengan adanya regulasi yang terbaru. Kalau kita lihat secara sandaran hukum, desa itu kan mulai ada pemerintah desa itu yang dimulai dari, yang saya tahu ya, setahu saya itu ada dulu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yaitu tentang pemerintahan desa. Nah, masa jabatan kepala desa waktu itu adalah 8 tahun dengan dapat dipilih satu periode kembali kan gitu. Nah, setelah itu dengan berdiri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang pemerintahan desa, tapi pada tahun 1999 itu dilebur kembali bersama pemerintah daerah. Dilebur kembali menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Itu ada di dalam bab per bab di dalam pengaturan pemerintah daerah. Masa jabatan kepala desanya berubah menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali periodisasi. Nah, tidak bertahan lama, setelah 5 tahun dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Masih sama, ada di dalam bab dari aturan atau regulasi yang mengatur tentang pemerintah daerah. Nah, dirubah kembali dengan adanya undang-undang yang terbarukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, semua dikembalikan bahwa marwah desa itu kembali kepada desa yang sebenarnya, desa yang utuh. Dulu
ketika berbicara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, desa ini kan sifatnya hanya di bawahnya itu adalah berbentuk peraturan pemerintah. PP Nomor 72 Tahun 2005 waktu itu, dan kayak yang nomor 73-nya itu adalah kelurahan. Tapi sekarang kita dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini adalah mengembalikan kembali marwah desa yang sebenarnya. Sekarang desa dapat mengatur, dapat mengelola pemerintah desa itu secara komprehensif dan universal, secara menyeluruh. Karena apa? Kita juga tidak terlepas daripada peraturan-peraturan yang lebih tinggi ketika kita membuat satu regulasi. Dalam hal regulasi kita sudah diatur kembali dengan PP nomor 43 tahun 2014. Terus dengan tata cara teknis produk hukum di desa itu ada yang namanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang teknis peraturan di desa. Nah, maka ketika dalam pembuatan produk hukum di desa, kita tidak terlepas daripada regulasi yang lebih tinggi. Jadi artinya regulasi itu mendukung ya, Mendukung sekali desa saat ini ya. Jadi salah satu yang dinilai di indikator pemerintahan itu salah satunya adalah regulasi. Jadi setiap langkah gerak birokrasi pemerintah desa yang kita lakukan harus didukung dengan regulasi yang bersifat absolut, mengatur kita. Gerak langkah kita kan diatur oleh itu. Yang paling uniknya lagi kan kita ada diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016. Itu ada kewenangan desa, kewenangan lokal skala desa, ya, adat istiadat desa dan lain sebagainya, itu kan sudah diatur. Maka dalam rangka melaksanakan ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa, kita banyak membuat regulasi-regulasi yang didasari dengan perjanjian kerjasama. Karena kan sudah diatur, ada kerjasama desa, ada kerjasama antar desa. Kerjasama desa dengan beberapa lembaga pemerintah ataupun non pemerintah. Itu salah satunya adalah yang banyak dasar daripada kita melakukan perjanjian kerjasama, itu kita jadikan dasar juga untuk membuatan regulasi atau peraturan desa. Jadi begini Pak Lurah, ini kan informasinya ini, Desa Bandung ini prestasinya luar biasa. Dan ini mungkin Desa Bandung ini prestasi yang paling sangat signifikan, yaitu punya penghasilan desa, PADES ya. Nah, jadi saya informasinya dengan bekerja sama dengan provider ya di desa itu dan lain sebagainya. Sebenarnya apa saja sih PADES yang sekarang ada di Desa Bandung, sehingga ini kan bisa membiayai roda pemerintahan, juga untuk sejahtera masyarakat di sana. Ini yang paling unik ini, karena tidak semua desa ini memiliki PADES ya. Namanya PADES ya Pak? PADES. Nah, ini sangat inovatif sekali Pak. Coba jelaskan dulu lah. Mengenai ada WiFi di mana-mana. Gitu. Baik. Ini aja belum tentu ya Pak. Jadi gini Pak, saya juga berharap ke teman-teman kepala desa ya, yang ada di Kabupaten Pandeglang atau di luar Kabupaten Pandeglang, kita berpikir hari ini itu adalah jangan berpikir tentang bagaimana caranya mengelola dana desa, ADD, BHPRD, bantuan provinsi. Itu kan sudah jelas keperuntukannya. Nah, itu pasti ada. Itu kan sudah jelas. Itu sudah diatur oleh peraturan menteri ya. Itu kan sudah diatur untuk pengelolaan dana desa, ADD, BHPRD atau bantuan provinsi. Tapi kita sekarang harus berpikir bagaimana caranya desa ini dapat menggali potensi yang ada sehingga dapat menjadikan sumber pendapatan asli desa yang akan kita tuangkan di dalam APBD setahunan. Kan seperti itu. Berawal dari tadi, Pak. Jadi semuanya sudah kita bentuk dalam bentuk regulasi. Saya selalu berpikir, ya kita berpikirnya tentang entrepreneur ya. Ada dulu waktu zaman kita sekolah tuh ada istilah dalam di kuliahan itu dulu ada yang namanya reinventing governance, mewirausahakan birokrasi, kan seperti itu. Nah, jadi ketika masuk dalam kawasan Desa Bandung, Pak, ini awal mula ya, kenapa menjadi ada provider dan lain sebagainya. Ketika masuk di wilayah Desa Bandung, itu
blank spot Pak. Itu blank spot, nggak ada sinyal sama sekali. Gelap tuh Pak itu. Nah ini, sementara saya punya moto, saya punya visi dan misi desa itu kan segala sesuatu berbasis IT, Ya, kan gitu. Bagaimana saya mau dapat menerapkan segala sesuatu itu berbasis IT kalau infrastrukturnya saja belum ada, blank spot. Maka saya berpikir dari keadaan yang blank spot ini, bagaimana caranya kita dapat mengadakan sinyal di sini. Toh pada prinsipnya yang ada itu kan masyarakat yang sekarang itu kan beli, kan? Nah kita berpikirnya juga bagaimana caranya mengadakan jaringan internet perdesaan yang dikelola oleh badan usaha milik desa. BUMDes ya. BUMDes yang mengelola. Ya akhirnya kita pasang router-router biar ada spot itu, kita pasang router di wilayah cakupannya adalah wilayah satu desa Pak. Desa Bandung ya. Desa Bandung. Nah sistemnya adalah pengelolaan jaringan internet perdesaan untuk dapat menghasilkan income positif bagi pendapatan asli desa. Sebenarnya banyak juga sih Pak. Potensi artinya gini, kita jangan berpikir bahwa ketika blank spot terjadi kita ngeluh. Ya kita jangan sampai ngeluh, makanya kita harus berpikir entrepreneur di sini. Dari blank spot ini tidak ada jaringan, tidak ada sinyal, maka kita kan harus berpikir, oh ini adalah potensi, gitu loh. Ini adalah potensi besar yang dapat kita kelola. Nah maka kami berdiskusi dengan lembaga legislatif desa, ada BPD di sana, ada LPM, ada lembaga-lembaga di sana. Kami diskusi bagaimana caranya, dan akhirnya kita simpulkan bahwa bagaimana caranya kita dapat bekerja sama dengan provider yang ada di Kabupaten Pandeglang untuk memasukkan infrastruktur jaringan internet perdesaan. Nah dari situ kita bekerja sama dengan provider yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang untuk dapat memberikan akses atau jaringan masuk di wilayah Desa Bandung. Semuanya kita sepakati dalam perjanjian kerjasama. Kita laksanakan itu dimulai dari awal tahun 2022 kemarin, dan itu sudah terlaksana dengan baik. Dan income yang didapat untuk pendapatan asli desa per bulannya hanya dari unit usaha jaringan internet perdesaan ini, provider yang kita pakai itu dari Awinet. Provider yang kita pakai itu dari Awinet, putra daerah Kabupaten Pandeglang, dan penghasilan itu laba neto, perhitungannya bersih, satu bulan itu sudah 5.800.000 rupiah. Wah, ini perlu di Per bulan itu. Waduh. Jadi dari satu jenis unit usaha. Usaha itu Pak baru. Sementara BUMDes kami memiliki 12 unit usaha. Waduh, ini luar biasa. 12 unit usaha. Salah satunya itu tadi ada kegiatan jaringan internet perdesaan, terus juga ada yang namanya jasa sarana produksi pertanian, ada alat mesin pertanian, terus juga ada pengelolaan one product one village, produk unggulan desa. Ya, ini adalah produk unggulan desa. Tadi ini kepok namanya. Ini Pak, ada terus dari tadi nih lihat nih kok tasnya agak unik gitu. Pak Kepala Desa ini rupanya ini dari sana ya, asli produk dari desa. Produk dari desa. Ini adalah produk unggulan desa. Ini namanya kepok. Nah, ada kepok, ya. Ada kepok, ada kanderon, ada topi, ada tikar samak, ya. Samak itu, dan ini salah satu inovasi juga, sama seperti di Kejaksaan Negeri ini kan punya program APOM namanya kan, Adiaksa Podcast mengedukasi masyarakat Pandeglang. Kami juga di sana punya namanya, ini kan kalau di sana namanya Samak ya. Nah itu pun masuk dalam kategori aplikasi pekerjaan kami. Kami punya aplikasi yang namanya Samak juga di sana, tapi bukan podcast. Aplikasi yang di sana itu adalah untuk meminimalisir angka keterlambatan kerja bagi perangkat desa. Ada aplikasi di sana namanya Samak, sistem sistem absensi masuk kerja. Oh jadi dimonitor ya Pak? Dimonitor. Makanya optimal. Jadi kalau kita terlambat itu, iya dimonitor. Kita ada di sana sistemnya dengan menggunakan barcode di mejanya masing-masing. Jadi sudah tidak ada lagi perangkat Desa Bandung terlambat, nggak ada, gitu. Sudah sangat maju sekali Desa Bandung ini. Jadi dengan adanya jaringan internet perdesaan masuk, kita juga ya artinya kan
tidak menghilangkan marwah desa ya. Betul. Kita tidak menghilangkan marwah desa, ya desa tetap desa. Gitu. Berbeda antara desa dengan kota. Artinya, walaupun kami di desa, tapi tidak menghilangkan marwah daripada desa itu, kami punya beberapa aplikasi. Ya. Ini Pak Kadep, saya mau tanya ini. Jadi itu kan tadi sudah ini ya kerjasama dan provider. Bagaimana masyarakat di sana menikmatinya? Apakah mereka langganannya bagaimana? Ya. Dengan bumi atau gimana coba teknis masyarakat Jadi, yang menikmati jaringan. teknis yang menikmati jaringan itu ada pemasangan rumahan, Pak. Oh gitu ya. Ada dua kita di sana yang dapat menghasilkan PADS itu kan ada dua. Yang pertama adalah ada jasa jual jaringan rumahan. Karena di dalam produk hukum yang dikeluarkan oleh Kemenkumham itu legalitas formal ada apa sih namanya di sana itu jual kembali jasa layanan internet ya. Jual kembali jasa layanan internet untuk BUMDes yang bekerja sama dengan salah satu provider yang ada di Kabupaten Pandeglang. Itu ada dua kegiatannya. Yang pertama adalah menjual jasa internet rumahan, memasang langsung masyarakat. Nah, yang kedua adalah penjualan voucher bagi dengan harga yang murah bagi warga masyarakat, jangkauannya terjangkau dengan harga yang murah, bisa menikmati internet. Hanya dengan uang 2.000 saja dapat menikmati internet. Gitu loh. Nah, jadi siklusnya kita seperti ini. Manajer unit usaha di BUMDes itu memiliki agen-agen. Agen-agen di wilayah tingkat RT. Satu RT itu ada yang 3 sampai 4 agen. Nah, yang diajak sharing komisi, ya, diajak usaha oleh BUMDes, masyarakat jadi agen voucher. Nah, masyarakat yang menjadi agen voucher itu kan mendapat keuntungan Rp1 atau Rp2 kan lumayan, kan gitu, meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Nah, udah gitu masyarakat hanya uang 2.000 saja bisa menikmati fasilitas internet beberapa jam. Kan itu hanya dengan 2.000 saja yang kita pasang router di setiap jaringan wilayah. Jadi terasa banget nih ketika waktu masih pandemi ya, sangat kan anak-anak daring tuh daring, yang masih sangat sekolah. Kalau dengan ada fasilitas ini kan kesulitan. Dan satu waktu kita selalu membagikan kepada masyarakat itu ada voucher internet gratis juga. Gitu. Jadi ada ketika misalkan ada keuntungan yang lebih, ada bonus yang lebih dari BUMDes itu pasti akan memberikan fasilitas yang namanya internet gratis untuk masyarakat. Gitu. Tapi orientasi untuk saat ini tetap kita masih profit. Nah, kita masih profit. Memang terus terang ini sangat inovatif sekali di Desa Bandung ini. Jadi saya juga mau tanya juga, ini mau ada ekspansi nggak ke luar desa? Iya, kalau bisa itu. Jadi ya itu Tuhan ya kan akhirnya menjadi barangkali mengembangkan. ada desa lain yang ini ya udah kita bisa nggak ekspansi? Ada niat nggak lah untuk ekspansi masalah jaringan internet itu gitu? Bisa saja sih Pak, bisa saja kalau misalkan. Berarti kan kita harus membuat regulasi baru, di situ kan ada kerjasama antar desa. Kerjasama antar desa, sharing profitnya nanti kita seperti apa, itu kan diatur kembali nanti dalam. Lebih ini Pak, artinya bahwa nanti keuntungannya juga lebih besar gitu Pak. Ya bisa Pak, bisa. Tapi kita kembali harus tertuang dalam bentuk regulasi, yaitu adalah surat perjanjian kerjasama. Banyak sih Pak, sumber-sumber pendapatan dari desa, menggali potensi desa itu, gali potensi desa, bagaimana caranya untuk mendapatkan income positif berbentuk profit tadi Pak. Kita juga kegiatan-kegiatan di sana banyak sekali selain daripada pertanian, terus juga ada perikanan juga. Itu katanya Pak, ikannya nih terkenal. Sinyonya ini. Sinyonya coba nih coba bisa gimana sih Pak ikan gitu. Nah, jadi sinyonya ini kita sistemnya pemberdayaan juga Pak. Sinyonya ini kita sistemnya pemberdayaan juga bersama masyarakat petani. Nah, sekarang petani mayoritas yang ada di wilayah Kecamatan Banjar, terutama di wilayah Desa Bandung, itu adalah petani pangan, menanam padi, ya kan? Menanam padi. Nah, tapi kalau dalam bahasa pertanian itu harus ada penyelang. Dari padi ke padi itu ada penyelang, yaitu adalah 1 bulan. Nah, jadi saya berpikir bahwa bagaimana caranya agar petani hampir
mayoritas para petani di sana ketika mau melaksanakan musim garap atau musim tanam, dan mayoritas mereka itu adalah buruh tani, mereka selalu merogoh kantong sendiri untuk dijadikan modal. Nah, saya berpikir waktu itu, saya bilang, coba bagaimana caranya dengan inovasi kita untuk mengolah kembali sawah, tidak merogoh dari kantong sendiri. Karena kapasitasnya saya tahu, itu kan posisinya adalah buruh tani. Nah, maka kita sepakat bahwa dengan para petani itu, ketika habis masa panen padi, si sawah tersebut dibendung, kalau bahasa di kita, ya, dikasih air dengan rata-rata 20 cm, biar saya atau kami dari BUMDes ini yang membuat larva atau benih ikan yang usia 5 sampai dengan 1 minggu. Nah, petani itu silakan, bagi mereka yang punya uang silakan beli benih larva ini. Kalau misalkan petani nggak punya uang, silakan mereka bagi hasil dengan kita. Nah, ketika sudah air menggenang di sawah, larva ini diambil, dimasukkan, disebarkan di dalam sawah. Usia 1 bulan itu bisa menjadi benih dengan ukurannya itu adalah 5, 7, 9 cm. Dengan bermodalkan hanya 50.000 saja, beli dalam satu wadah larva. Satu wadah larva itu beli ke BUMDes atau ke manajer pelaksana kegiatan dari pemijahan ikan mas sinyonya itu, ketika 1 bulan balik lagi ke kami, itu bisa mencapai 3.000 sampai dengan 4.000 ekor. Ukurannya 5, 7, 9 cm, ditampung dan dibeli kembali. Dari petani itu dibeli kembali oleh kita. Maka kalau misalkan harga beli dari petani 70, harga jual dari petani 70.000 saja ke kita, mereka hanya bermodalkan 50.000. Kalau dihitung pembelian ke kita kan itu di liter, Pak. Di liter. 1 liter itu kan isinya 300 sampai 400. Kalau mereka dapatnya 10 liter saja, dikalikan 70.000, 700.000, Pak, tanpa diberikan pakan. Itu kan ikannya organik. Ikan organik hanya memakan plankton dan sisa-sisa pakan pasca panen. Gitu loh. Modal 50.000, para petani 1 bulan bisa mendapatkan 700.000 dari 1 petak sawah, Pak. Kalau ada 10 petak sawah, Ya, kita kembali ke sesi 2 podcast dengan Kepala Desa. Kali ini saya ditemani oleh Pak Abrian. Silahkan perkenalkan diri, Pak Abrian. Nama saya Abrian. Saya jaksa fungsional di bidang intelijen. Jadi satu-satunya jaksa fungsional yang ada di bidang intelijen Kejari Pandeglang. Ya. Jadi nama saya ini Abrian karena lahir saya ini 5 Oktober. Hari Abri. Oh iya. Abri. Sekarang TNI namanya. Jadi orang tua saya cita-citanya saya pengen jadi TNI tapi nggak jadi ini jaksa. Oh, gitu. Apa namanya mau diganti? Terus sama-sama mengabdikan diri untuk negara kan tentunya seperti itu. Ya, oke, Pak Abrian sudah tahu nih berarti lahirnya itu 5 Oktober ya. Iya. Nah, jadi kita kembali ke topik bahasan kita ya, Pak Lurah. Ini di Desa Bandung ini kelihatan banyak sekali produk-produk unggulan dan saya sangat tertarik ini. Kemudian ini karena saya juga hobi ini ikan emas ini sinyonya ini, karena sinyonya ini berbeda dengan ikan emas yang biasa ya, karena ini organik, terus juga tidak menggunakan bahan-bahan Proses kimia. Nah ini kan juga di ternak secara budidaya secara alami ya, tidak ini. Nah, adakah kemungkinan nanti ke depan bahwa masyarakat di sana akan diarahkan bahwa budidaya ikan sinyonya ini menjadi profesional, yang lebih ini tidak hanya sekedar menunggu panen gitu, jeda panen ya. Jadi biasanya sebelum musim tanam berikutnya ini ditanam ini dulu. Apakah ada nanti ke depan budidaya yang lebih ini gitu? Dan juga bagaimana, apakah ada plus minusnya juga gitu, kalau memang ini. Gimana Pak Lurah? Baik.
Jadi kita mengenal lebih jauh tentang sinyonya ya. Ya. Sinyonya ini adalah ikon, ini adalah produk unggulan, ikon Pandeglang, produk unggulan yang ada di wilayah kami di Kecamatan Banjar umumnya dan khususnya dari Desa Bandung yang sudah kita budidayakan bersama Badan Usaha Milik Desa. Ikan mas sinyonya ini kalau kita lihat beberapa dekade ke belakang itu sudah hampir punah, Pak. Jadi ikan mas sinyonya ini berbeda dengan ikan mas sinyonya yang lain. Karena apa? Yang pertama ada ciri khas yang tersendiri, yang sangat unik dan tidak ada pada jenis ikan yang lain. Ikan mas sinyonya ini matanya sipit dan hampir nyaris tidak bermata. Gitu ya. Itu makanya. Yang keduanya warnanya kuning nyala, seperti keemasan, dengan bobot beratnya itu bisa mencapai 15 kg. 15 kilo ya. 15 kilo. Waduh. Panjangnya bisa nyampe 50 dan 60 cm dengan bobot berat yang seperti itu. Ya maka beberapa dekade ke belakang hampir punah, maka kami berpikir kembali bahwa bagaimana caranya melestarikan kembali apa yang sudah punah peninggalan nenek moyang kita. Sehingga kami bekerja sama dengan beberapa kelompok tani, bekerja sama dengan para petani, bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa untuk mengembangkan kembali ikan mas sinyonya ini berkiprah di ikonnya milik Pandeglang ini. Jadi untuk budidaya ikan mas sinyonya itu sendiri kami bekerja sama dengan para petani, yaitu adalah sistem pemberdayaan. Sistem pemberdayaan dalam artian bahwa pengelolaan ikan mas sinyonya ini kita kelola secara manual dan organik, Gitu ya. tidak menggunakan rekayasa genetika. Ya. Tidak menggunakan rekayasa genetika, tidak menggunakan unsur kimia, dan itu adalah pure bahwa konsumsi makanan dari ikan mas sinyonya ini adalah bahan organik sisa-sisa pasca panen. Oh iya, iya. Jadi lebih sehat ya. Lebih sehat, insya Allah, karena Ada 15 kilo. bisa satu ekornya itu bisa mencapai 15 kilo. Ayam aja paling 3 atau 4 kilo barangkali. Iya. Ya, ini 15 kilo. Dan masa hidupnya juga untuk ikan mas sinyonya ini bisa mencapai sampai 20 tahun. Oh, 20 tahun Sampai ya. 20 tahun. Kira-kira masa berapa hidupnya. lama sampai 15 kilo itu? Untuk Satu ekor. Untuk satu ekor itu mencapai 15 kilo itu bisa 5 sampai dengan 7 tahun. 5 sampai 7 tahun bisa seperti itu. Nah, untuk ikan mas sinyonya itu sendiri jadi penyelang antara musim tanam dan musim tanam. Jadi para petani itu ketika selesai musim tanam itu pasca panen itu langsung dibendung, langsung dikasih air, ya, langsung dibendung lah kalau bahasa kita dipendetan di sana. Dipendetan. Iya, iya, iya. Nah, diberikan benih ikan, disebar benih ikan di situ, larva yang tadi, atau mungkin ada yang berukuran 3, 5, 7, 9 cm. Dalam kurun waktu 1 bulan, ya, petani itu langsung menebar benih padi. Ketika menebar benih ikan, di tempat yang lain menebar benih padi untuk persiapan musim tanam selanjutnya. Gitu. Jadi ketika sawah ditaburi benih ikan, di tempat yang lain petani itu menabur benih padi untuk pembenihan. Nah, ketika sudah hampir 1 bulan, kalau ditaburi larva yang usianya baru 5 sampai dengan 7 hari, 1 bulan itu bisa menjadi benih ukuran 5, 7, 9 cm. Kalau yang disebarnya adalah benih, bukan larva, yang 5, 7, 9 cm tadi, maka dalam 1 bulan itu bisa mendapatkan hasil ikan konsumsi, ukuran konsumsi, ya, dengan ukurannya per kilogramnya itu 4 sampai dengan 6 ekor. Pak Ulani, saya penasaran juga nih. Ini kan setelah mereka musim tanam selesai kan gitu ya, kemudian dipendetan diisi air itu sawah-sawahnya. Nah, ini ketersediaan benih atau di pemijahan ya, apa namanya itu? Di tempat pemijahan. Ya, jadi apakah memang ada tempat khusus untuk pengadaan benih itu? Ya. Apakah memang para petani itu sudah mempunyai indukan yang memang standby gitu? Nanti kalau mau buat ini nih penyelang nih. Oh iya. Ya. Nah, jadi tempat pemijahan itu dikelola secara khusus oleh kami. Oh gitu ya. Tempat pengelolaan pemijahan itu dikelola khusus oleh kami dengan indukan-indukan pilihan. Dengan indukan pilihan dipijahkan
menghasilkan larva dengan ukuran 1 cm. Itu para petani ada yang beli, kalau mereka yang punya uang beli, satu wadahnya itu 50.000, atau mereka ada yang bagi hasil. Ada yang bagi hasil, ketika hasilnya itu nanti dibagi 2. Dan ketika mereka panen benih nih 1 bulan, itu balik lagi ke kita, dibeli oleh kita. Makanya itu adalah sistem pemberdayaan simbiosis mutualisme antara para petani dengan BUMDes, antara petani kelompok tani dengan BUMDes. Jadi ini masih dikelola sama BUMDes juga? Masih dikelola sama BUMDes juga, gitu. Jadi BUMDes menyediakan bini, dan setelah larva, setelah itu dibeli oleh para petani, dan hasilnya dibeli lagi oleh BUMDes, dan oleh kita dijual lagi baru ke luar. Dan kemarin juga sebenarnya saya dari luar negeri juga ada permintaan. Kalau untuk luar negeri sih belum sempat kita akomodir ya, karena yang menjadi satu persoalan ikan ini kan sampai dengan hari ini kita belum memiliki paten. Dan ini adalah salah satu tugas pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Perikanan, bagaimana caranya ikan ini mendapatkan legalitasnya, mendapatkan sertifikat badan hukumnya bahwa ini adalah ikon milik kita, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah ada di tempat kita, itu dijual kembali. Dan jadi sebenarnya ikan masinyonya ini dikonsumsi bisa, dijadikan untuk ikan hias juga bisa. Karena dengan postur tubuh yang berbeda dengan ikan mas pada umumnya. Ini kan hampir sama ya, ininya warnanya dengan ikan koi kan gitu ya. Kalau untuk ikan masinyonya itu kan dia lebih terang ya, lebih terang warna kuning. Berwarna kan. Berwarna, betul seperti itu. Tapi dengan bobot beratnya yang sangat luar biasa besar. Dan 1 petak sawah itu. Nah, jadi kalau pindah-pindah atau bagaimana? Jadi sebenarnya cukup 1 kali tanam. Kalau mau dibesarkan lagi kita pindahkan lagi. Terus juga sesuai dengan apa yang Bapak pertanyakan tadi, bahwa bisa nggak sih ada upaya untuk dapat dibudidaya secara profesional kan gitu? Dibudidaya secara profesional itu bisa saja, tapi perlu kajian tentang analis rugi laba dalam sebuah budidaya seperti itu. Jadi kalau misalkan itu menggunakan pakan akan sangat jauh berbeda dengan menggunakan pakan organik. Kita berbicaranya profit. Kalau misalkan kita budidaya secara profesional, maka itu ada modal yang harus kita keluarkan lebih besar. Mulai dari benih sampai dengan pakan, baru kita jual, kan seperti itu. Tapi kalau kita penggunaannya hanya menggunakan sistem organik, dan ditabur benih ikan itu di sawah tanpa menggunakan pakan apapun. Pakannya itu ada sisa-sisa dari dari panen padi, jerami busuk dan lain sebagainya, ada cacing-cacing, ada pangkal dan lain sebagainya. Itu menjadi sumber pakan utama untuk ikan. Ya maka dalam waktu yang relatif singkat juga 1 bulan kalau kita di budidaya secara profesional menghabiskan pakan berapa. Tapi kalau di sawah 1 bulan tidak mengeluarkan biaya untuk pakan, cukup dengan hasil dari sisa-sisa panen padi. Kan ini orientasinya ini para petani gitu ya. Apakah dia orientasinya ini untuk komersil dijual, apa untuk konsumsi sendiri gitu. Jadi gimana? Kebanyakan para petani itu yang saya sampaikan di awal bahwa para petani menabur benih ikan itu untuk membiayai produktivitas pertanian pangan tadi. Gitu ya? Iya, jadi dijual kembali, kami yang menerima. Jadi ngambil larva dari kami, ditabur di sawah mereka, sambil mereka menunggu benih padi besar, hasil daripada anakan ikan itu dikembalikan, dijual lagi kepada kami, para petani mendapatkan ikan untuk operasional dan modal menanam padi. Nah, jadi kan seperti itu konsep yang kita bangun bersama para petani. Jadi memang kelihatannya ini sebenarnya simpel, tidak mengeluarkan modal, tetapi hasilnya ini dapat digunakan lagi. Untuk nanti membiayai sawah. Jadi kan di awal sudah saya sampaikan, di sana petaninya itu kan kebanyakan petani penggarap. Petani penggarap itu artinya adalah bagi hasil dengan pemilik lahan. Nah, kalau misalkan penggarap ini harus mengeluarkan uang, harus merogoh uang terlalu banyak dari kantong mereka, ketika mereka panen mereka mau dapat apa? Tapi diistirahatkan, ketika menunggu benih padi besar, alangkah baiknya ditanami ikan,
hasil ikan dijual untuk modal nanam padi kan seperti itu. Nah, Pak Kades ini kan tadi udah kita panjang berbicara masalah budidaya ikannya. Juga di situ di sekitar budidaya ikan itu pasti ada sawah yang cukup memadai untuk budidaya ikan itu kan. Yang saya tanyakan nih Pak mengenai mengingat adanya sawah yang memadai itu, apakah ada agrowisata di situ? Nah, iya. Jadi rencana tindak lanjut Pak, rencana tindak lanjut kami nanti ke depan bahwasannya kami sedang mengkaji dan kami juga ingin bekerja sama kemarin dengan beberapa perusahaan atau investor ya, mencoba mencari investor dari luar baik itu lokal ataupun mancanegara. Kami bermaksud di sana itu untuk menggali potensi yang ada, kita ingin membuat yang namanya agrowisata Bukit Sinyonya. Wah, ini Ya kan? Nah, jadi di dalam konsep agrowisata yang akan kami buat nanti ke depan, yang pertama adalah ada wisata edukasi. Wisata edukasi di sini, bagaimana caranya anak-anak didik kita mulai dari sekolah dasar, menengah, dan atas mengetahui bagaimana sih caranya budidaya ikan, ya kan? Mulai dari pemilihan indukan sampai dengan pemijahan, sampai menjadi larva, sampai menjadi benih, sampai menjadi ikan konsumsi. Bagaimana mengemas itu agar itu bisa terekspos, dan itu akan kami siapkan yang namanya wahana di sana untuk wisata edukasi, dan target marketing kita itu ada pada pelajar-pelajar baik dasar, menengah, dan atas. Dan yang selanjutnya untuk agrowisata yang tadi saya sampaikan, kami punya harapan di sana ada satu lahan ya kira-kira luasannya 1 hektar. Di sana ada satu kawasan bukan perbukitan sih, hanya agak sedikit berbukit. Di sana akan kita siapkan homestay. Waduh, Gitu kan? Ini agrowisata ini akan kembali dikelola oleh BUMDes. Ya, ada wisata edukasi, ada agrowisata, dan yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan membuat homestay di sana. Orang bagaimana caranya bisa melihat proses budidaya ikan. Ya, wisatawan bagaimana caranya bisa menangkap ikan sendiri baik melalui pancing, melalui tangkapan hasil tangannya sendiri, dibakar sendiri, disiapin nasi liwet, makannya di tengah sawah. Nah, itu adalah konsep agrowisata yang akan kita siapkan. Apa namanya, yang pelancong ke sana suruh ikut bajak sawah juga. Bisa. Biasanya kan orang kota ingin tahu bagaimana merasakan bagaimana petani nyampur dan lain sebagainya. Itu kita siapkan juga Pak nanti. Jadi sekarang ini kan gini, wah ini sudah lengkap sekali ini Pak Abdian. Jadi di desa itu kan sekarang jaringan internet sudah memadai. Kemudian apalagi kalau agrowisata tadi sudah dibuat ya. Jadi yang penting kan agrowisata itu area selfie sebenarnya kan. Jadi anak-anak muda itu ya bagaimana mencari spot-spot untuk selfie kan. Terus didukung oleh ini, wah ini akan cepat meledak ini. Insya Allah kami butuh support, kami butuh doa dari semuanya bahwasanya berkenaan dengan lomba desa yang tadi bukan hanya sebatas untuk menjadi juara dalam ajang atau event lomba desa ini, tapi kami selalu berpikir bagaimana caranya bahwa masyarakat ini dapat merasakan kemerdekaan, masyarakat dapat merasakan kesejahteraan dari hasil apa yang sudah kita perbuat hari ini untuk masyarakat dan rakyat yang ada di Desa Bandung. Jadi berkenaan dengan kegiatan agrowisata ini adalah salah satu langkah strategis kita bagaimana caranya untuk menggali potensi sehingga dapat menggali ekonomi, meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat di wilayah desa. Ada beberapa kegiatan, yang pertama adalah agrowisata di ikan mas Sinyonya. Terus juga kami punya konsep bahwa di sana akan didukung lagi dengan adanya wisata edukasi dan wisata budaya. Wisata di budaya di sana nanti akan kita sajikan bahwasanya di kita ini kan saya sudah mencanangkan ke depan di Desa Bandung ini kan menjadi salah satu kampung jawara yang akan kita kemas. Kampung jawara di sini akan kita kembalikan ke adat istiadat yang ada di Desa Bandung, bahwa dulu para tetua, para tokoh adat yang ada di kita itu terkenal dengan budidaya pencaksilat dan debusnya.
dari aliran Cimande dan Cigondewa. Itu akan kita sajikan juga dalam penopang kegiatan agrowisata tadi. Di weekend tuh, di akhir-akhir pekan, itu akan kita sajikan wisata budaya juga. Salah satu penopangnya nanti ada makanan-makanan khas juga. Ada makanan khas juga yang sudah saya buatkan dalam bentuk perdes. Di sana ada yang namanya onyong-onyong, ya, katimus itu, yang dari bahan dasarnya terbuat dari singkong. Ada onyong-onyong, ada keripik singkong, terus juga ada jajalon. Terus juga ada bahasanya enye-enye, ada gengsot, ya. Banyak di sana produk-produk olahan yang diolah dari bahan baku yang tersedia di sana. Itu adalah produk unggulan yang terbuat dari singkong. Ada opak juga, terus ada opak ketan, terus juga banyak makanan-makanan khas yang ada di Desa Bandung, yang salah satunya adalah untuk dapat menopang kegiatan daripada agrowisata itu sendiri. Seperti itu. Tinggal dikemas saja sih sebenarnya. Dan memang ini membutuhkan sentuhan-sentuhan yang inovatif dari Pak. Betul. Karena apa? Ini tujuan kita kan untuk apa? Kesejahteraan masyarakat, Betul. budaya masyarakat. Jadi Pak Lurah, ini saya sudah mengeksplor Pak Lurah ini, walaupun belum semuanya, mungkin baru hanya 10%, tapi ini belum cukup waktu ini. Nah, jadi barangkali Pak Brian, ini saya juga mengucapkan terima kasih dan Baik, saya akan Pak. panggil lagi dengan Pak. Tapi yang paling penting satu Pak, dari apa yang sudah kita lakukan ini, itu merupakan salah satu upaya kita untuk mendapatkan pendapatan asli desa. Ya. Nah, kita kupas juga nih, nanti pendapatan asli desa itu digunakan untuk apa saja. Jadi, gambaran umumnya saja bahwa pendapatan asli desa yang ada di Desa Bandung itu, yang pertama adalah untuk menopang kegiatan dalam rangka hibah bansos, Pak. Untuk menopang kegiatan hibah bansos yang saya sebutkan di awal, bahwa dari PADES ini kita bisa mengalokasikan anggaran untuk beasiswa anak sekolah bagi masyarakat miskin. Yang keduanya untuk kegiatan penopang dari kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah penggunaan ambulan desa yang bersifat gratis. Jadi masyarakat Desa Bandung yang menggunakan ambulan, baik jarak jauh atau jarak dekat, itu semua sudah gratis, Pak. Karena ditopang dari pendapatan asli desa yang tadi untuk menopang kesehatan masyarakat Desa Bandung. Terus yang selanjutnya itu kita gunakan juga untuk santunan kematian. Bagi masyarakat Desa Bandung yang meninggal dunia, itu mendapatkan santunan kematian berupa uang dan barang, disesuaikan dengan perdes hibah bansos itu adalah sebesar 3 juta rupiah. Aduh, lumayan. Ya kan? Nah, dari perihal tersebut, maka kegiatan-kegiatan kami di pemerintah desa bukan semata untuk sok-sokan bahwa kami ini desa ini menyatakan maju, desa ini menyatakan berkembang. Bohong kalau misalkan kita menyatakan seperti itu tanpa dilakukan sebuah dinamika keseharian dalam birokrasi kita. Semua kami lakukan adalah demi masyarakat, semua kami lakukan demi rakyat yang ada di desa Bandung. Bagaimana caranya Bandung ini menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera di masa yang akan datang. Alhamdulillah. Gimana Pak? Ya, gini Pak, saya cuma salut aja sama Pak Kades ini Pak. Jadi nggak semua Kades ini ada jiwa entrepreneurnya. Jadi kebanyakan nih Pak, Pak Kepala Desa itu kebanyakan rata-rata dia mengandalkan dana ADD. Iya. Dia saking mengandalkannya dana ADD sampai ujung-ujungnya korupsi. Penyalahgunaan dana desa. Iya. Ya. Terus ada lagi di Kejaksaan Negeri Pandeglang ini, sebenarnya kami mensupport ada bidang kuliner, mensupport bidang ada sigap kuliner ya, ada sigap kuliner, ada sigap pariwisata, terus ada sigap UMKM juga. Jadi kami ini selain menegakkan hukum di wilayah Pandeglang, kita juga mempromosikan apa yang ada di Pandeglang. Jadi Kejaksaan Negeri Pandeglang juga ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Salah satunya mempromosikan masalah kuliner, pariwisata, dan juga potensi-potensi di desa, salah satunya di Desa Bandung. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih kita sudah mengeksplor Bapak Lurah Wahyu Kusnadi Kusnadi Harja. bahwa beliau adalah sosok yang
perlu kita tiru untuk kemajuan di desa kita. Terima kasih Pak Lurah. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Nanti saya juga mau ke sana kalau itu sudah agrowisatanya, saya sudah ada nginep kita di sana. Jadi terima kasih ya Pak. Sama-sama Bapak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.